Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan bercerita atau berbagi informasi tentang kontrakan di Australia. Jadi kontrakan di Australia itu ada macam-macam bentuknya gitu ya. Ada yang rumah, kemudian ada yang unit, kemudian ada yang disebut studio, ada yang disebut kamar aja, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang ke Australia dengan bawa keluarga, mungkin alternatifnya adalah rumah atau unit. Unit itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin biasa disebut semacam rumah kontrak begitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang disebut rumah itu kalau di Australia itu kayak begini. Kelihatan nggak ya? Nah, kalau di Australia itu yang disebut rumah itu kayak gini. Jadi dia terpisah dengan rumah yang lainnya. Itu rumah cukup besar sekali ya, bisa saja kalau mau dikontrak mungkin berbagi dengan keluarga yang lain. Kalau sendirian kayaknya mungkin kemahalan gitu ya. Nah, ini di sebelahnya ini juga rumah gitu. Ini rumah. Nah, tidak semua rumah itu besar gitu ya. Jadi misalkan ada juga yang rumah yang di sebelah saya ini. Nah, ini rumah juga nih, tapi kecil. Nah, jadi ini rumah modern gitu ya, minimalis. Nah, ini juga bentuknya rumah. Tandanya kalau rumah itu biasanya dia adalah begini, alamatnya pasti beda antara satu dengan sebelahnya. Ini 1B misalkan ya, kemudian yang ini 1C. Nah, kalau kontrakan itu nomornya sama, cuman sebelum nomor nanti dia ada unit berapa gitu. Nah, contoh yang unit, kali ini saya akan cerita tentang unit gitu ya, atau kontrakan. Kalau di Indonesia mungkin rumah petak gitu ya, kurang lebih. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya dia berbentuk blok gitu ya, dimana satu blok itu ada banyak unitnya. Misalkan yang saya contohkan ini unit saya. Jadi ini ada 2 lantai. Ini ada yang bawah, ini unit 1, kemudian ada unit 2, kemudian ada unit 3. Sementara di atas sana ada unit 4 dan ada unit 5. Jadi ini 5 unit. Nah, seperti apa kalau bentuknya unit? Kita akan lihat ke dalam. Nah, bagian dalam dari unit ini ada dapur. Jadi ini dapurnya. Nah, ini barang-barang yang ada di sini ini adalah milik saya karena ini adalah unfurnished. Jadi ada 2 macam ya kalau kita sewa di sini. Unfurnished itu artinya tidak ada apa-apanya, barang-barang semua milik kita, atau yang furnished itu semua barang-barang milik landlordnya. Tapi walaupun ini unfurnished gitu ya, ada beberapa barang yang memang include di situ. Salah satunya adalah kompor, itu memang udah di-include di situ. Nah, selain dapur gitu ya, ini ruangan yang selanjutnya adalah living room gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih ruang tamu gitu ya. Kalau di sini kita kayaknya nggak punya ruang tamu gitu, living room, karena mungkin orang Australia juga jarang nerima tamu. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada 2 kamar. Unit ini punya 2 kamar. Yang satu kamar utama yang lebih besar, yang satu kamar yang agak kecil. Juga dilengkapi dengan kamar mandi. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ini adalah kamar utamanya. Jadi ini agak besar, kurang lebih mungkin sekitar 4 kali 3,5 meter gitu kali ya. Nah, ini barang-barangnya semua milik saya, semuanya yang kosong gitu karena ini unfurnished. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah, kamar ini cukup luas sebenarnya, jadi bisa dipakai untuk menaruh semuanya gitu. Jadi ada almari, mungkin kalau ada meja komputer gitu ya. Nah, ini saya pakai untuk kamar anak-anak karena saya punya anak 2 agak gede gitu ya. Nah, kemudian kamar yang kedua adalah kamar yang lebih kecil. Nah, ini yang saya pakai. Jadi ini kurang lebih ukurannya sekitar 3 kali 3 meter gitu ya. Semua barang-barangnya juga milik saya sendiri. Nah, yang menyenangkan menurut saya rumah-rumah atau unit di Australia itu hampir semuanya cahayanya masuk gitu ya. Jadi kita nggak ada yang terasa pengap gitu, walaupun kecil kita tetap dapat ventilasi yang cukup. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Ini untuk kamar yang kedua. Selanjutnya kita akan lihat kamar mandinya. Nah, di sini kamar mandi biasanya ada bathtubnya, walaupun tidak semuanya. Kemudian juga ada toilet seperti biasa, ada wastafel, kemudian ada yang bisa dibuat
nyuci gitu ya, kalau mau nyuci secara manual. Jadi yang ada besinya itu, chrome-nya itu buat nyuci secara manual. Nah, untuk mesin cucinya itu punya saya sendiri, yang lainnya punya si landlord. Nah, ini kurang lebih wastafelnya udah agak tua tadi ya, masih fungsional gitu ya. Nah, ini juga ada almari kecil buat naruh sabun dan lain-lain. Kemudian ini ada bathtub kecil juga. Kalau di sini itu kalau kita ada kerusakan apa itu kita harus bilang ke, kalau lewat agent ya berarti agent, kalau langsung ke yang punya atau landlord ya bilang ke landlord. Jadi dia punya kewajiban untuk memperbaiki. Jadi bukan kewajiban kita gitu, kecuali kita yang merusaknya nanti bisa dikomunikasikan dengan pemiliknya atau agentnya. Nah, ini ada showernya juga. Kemudian ada tirainya. Nah, ini juga cukup luas, kurang lebih 2,5 kali 2,5 meter gitu. Jadi rata-rata kalau di Australia semuanya itu kamar mandi kering begitu ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke bagian living room. Jadi ini semua barang-barang juga milik saya, ada TV segala macam, ini mainan anak-anak banyak. Saya akan tunjukkan lagi fasilitas lain yang dimiliki dari unit ini. Nah, unit ini memiliki backyard gitu ya. Jadi ada halaman belakang gitu yang bisa dipakai untuk umum, walaupun umum tapi kita bisa pakai gitu untuk anak-anak. Nah, halaman belakangnya ini cukup luas. Nah, di halaman belakang ini bisa kita pakai ya mungkin anak-anak bermain gitu ya, dan juga tersedia juga jemuran gitu. Jadi kita bisa jemur di sini. Jadi jemurannya itu ada di sebelah sana dan rapi ya. Ini si landlordnya yang punya kontrakan, setiap 1 bulan sekali dia nyuruh orang untuk membersihkan rumput dan semuanya yang bagian luar. Di backyard ini anak-anak sering main-main, kadang kita juga buka tenda di sini untuk camping. Kita juga dapat jatah tempat parkir mobil. Nah, kebetulan yang di unit saya ini dia bentuknya carport. Ini masing-masing unit dapat jatah 1, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, beberapa tempat lain gitu ya mungkin bentuknya tidak carport, ada juga yang bentuknya garasi yang dia punya rumahnya gitu ya, yang mobilnya bisa masuk. Tetapi ada juga yang hanya berbentuk parking spot, dia juga tidak ada atapnya, hanya tempat untuk parkir saja. Kita juga dapat jatah bin atau tempat sampah 2. Jadi yang pertama adalah sampah untuk segala macam sampah rumah tangga, itu adalah bin atau tempat sampah warna merah yang kita buang seminggu sekali. Kemudian juga dapat bin atau tempat sampah yang warna kuning, itu untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang, misalkan kertas, botol dan lain sebagainya. Ini 2 minggu sekali. Dan ini gratis, tidak bayar lagi. Ini sudah include atau masuk di dalam harga unit kontrakan kita. Berapa harganya? Harga unit itu bermacam-macam ya. Kalau dibuat rata-rata itu kurang lebih sekitar $200 sampai $300 per week. Jadi hitungannya di sini per minggu. Jadi kalau $200 itu berarti kurang lebih 2 juta sampai 3 juta selama 1 minggu. Bayarnya setiap 2 minggu sekali. Nah, tapi kalau rumah itu biasanya di atas $300 per weeknya. Kalau unit yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini, unit saya ini per bulannya per minggunya $220, yaitu 2.200.000. Nah, semoga bermanfaat ya buat teman-teman khususnya yang mau ke Australia. Jadi minimal bisa dibuat bayangan gitu seperti apa dan berapa yang akan dibutuhkan untuk akomodasi. Oh ya, untuk harga akomodasi ini biasanya tidak termasuk bill ya. Bill itu biasanya adalah air, gas gitu ya, dan listrik. Jadi itu bayarnya terpisah dan kita urus sendiri, tidak berhubungan dengan agent ataupun landlord pemilik rumah rental kontrakan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.